Salam, selamat pagi saudara-saudara. Di pagi hari yang cerah ini, kembali saya membagikan renungan singkat kepada saudara sekalian, supaya kita mengingat cinta kasih Tuhan, mengingat begitu besar perbuatan Tuhan ajaib atas hidup kita, supaya kita tetap hidup dengan sukacita, selalu bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dari dalam kita tahu maksud dan kehendak Tuhan. Yang saya berjudul Ketekunan Ayub menghadapi berbagai macam tuntutan. Semua orang mempunyai problem, mempunyai masalah. Dan makin orang itu beriman teguh kepada Tuhan, bisa jadi dia mengalami begitu banyak penderitaan, kesukaran dan sebagainya. Ayub 61 ayat 30. Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca, maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku, karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya dihisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkiklah keledai liar di tempat muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan menemukan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku? Apakah kekuatan batu? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku, dan keselamatanku jauh daripadaku? Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan Tuhan, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? Saudara-saudaraku, tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir runyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau, dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Kafirlah dari teman mengamat-amatinya, dan kelombongan dari siapa mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa keyakinan mereka Mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekalian sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata,
berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lain, ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa yang aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagang. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku. Aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Saudara-saudara yang terkasih, siapa yang tidak pernah mengalami penderitaan, kesukaran, problem, dan kesesakan? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita bisa mengalami semuanya itu. Dan penderitaan bisa melemahkan iman. Tapi penderitaan itu juga menimbulkan ketekunan dan tahan uji. Jadi manakala itu datang, penderitaan itu datang, kita seringkali mengandalkan kekuatan sendiri atau dari Tuhan. Manakala penderitaan itu datang, bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Menahan diri. Bagaimana sikap kita, hati kita, pikiran, dan kata kita? Apakah mengucap syukur kepada Dia atau berdosa? Seperti menganggap Tuhan tidak adil, ataukah tetap bertahan dengan iman bahwa itu akan mendatangkan kebaikan sekalipun kita tidak tahu kebaikannya itu apa saat ini. Tapi paling tidak, kalau selama kita hidup, kita tidak tahu juga apa itu kebaikannya. Paling tidak di surga bersama Tuhan, kita akan tahu kebaikannya. Dari Ayub pasal 6 ayat 1-30 ini, kita bisa belajar tentang ketekunan Ayub di dalam menghadapi penderitaan. Ayub adalah seorang yang saleh, orang yang kaya, tetapi dia tiba-tiba mengalami penderitaan yang besar. Kalau Ayub, orang yang saleh, bisa mengalami, tentu kita juga. Kita bisa membayangkan ya, bagaimana suasana hatinya saat itu. Kacau balau, makin setia ikut Tuhan kok makin berantakan, makin kacau balau, makin mengalami penderitaan, makin diserang dari berbagai macam sisi. Istrinya bersikap buruk, anak-anaknya dipanggil daripadanya, kekayaannya merosot, penderitaan dan kesesakan datang bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk. Dan pada hari ini kita belajar bagaimana memahami ketekunan Ayub dalam menghadapi penderitaan, dan belajar bagaimana kita dapat mengambil hikmat dari itu semua. Kita melihat ya, di ayat 1-7 bahwa Ayub mengeluh dan beratap karena penderitaannya yang begitu berat. Dia merasa bahwa penderitaannya melebihi batas, dan dia mengharapkan kematian daripada hidup
di dalam penderitaan ini, kita dapat melihat bahwa Ayub merasa sangat putus asa dan kecewa dalam keadaan yang sulit ini. Dan di sini Ayub jujur dengan mengeluh dan meratap saat penderitaan begitu berat. Ayub tidak munafik, ia tidak sedih, ia tidak mengatakan hal-hal yang buruk kepada Tuhan. Ia juga tidak mengatakan sudah tidak kuat lagi. Jadi pada saat ia sedih, ia jujur kepada Tuhan. Ia mengatakan ia mengalami kesedihan. Pada saat ia tidak kuat, dia mengatakan, Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Bukan asal haleluya yang sekedar hanya di bibir saja, sedikit-sedikit memuji Tuhan, tapi tanpa penghayatan yang penuh hormat kepada Tuhan. Kalau memuji Tuhan harus dengan kesadaran penuh bagaimana memuji Dia sebagai Allah yang kita sembah setinggi-tingginya. Jadi bukan asal haleluya, bukan asal puji Tuhan saat penderitaan itu datang, padahal di dalam hati kecilnya mangkal, ya, mengatakan jambu. Kok seperti ini? Aku sudah berjuang mati-matian kepada Tuhan, tapi kok begini? Saudara-saudara, Tuhan tahu ketahanan kita, endurance kita di dalam penderitaan, di dalam menghadapi berbagai macam cobaan, tantangan, godaan. Dan seringkali kita menganggap seolah-olah itu melampaui batas. Seolah-olah itu adalah akhir dari segalanya. Lantas kemudian ingin mati. Ya, seolah-olah anak kecil, kita ini seringkali aleman di saat penderitaan itu datang. Di bagian ayat 6, ayat 8-13, Ayub 6 ayat 8-13. Ayub memohon kepada Allah untuk mengakhiri hidupnya. Dia merasa bahwa Allah telah meninggalkannya dan tidak adil dalam memberikan penderitaan ini. Ayub mengungkapkan rasa kecewanya terhadap teman-temannya yang tidak dapat memberikan dukungan dan penghiburan. Saudara, pada saat sahabat kita, teman kita, teman sepelayan kita, keluarga kita mengalami berbagai macam penderitaan, mari kita berempati. Jangan membuli, jangan mentertawakan. Karena kalau penderitaan itu datang kepada saudara, saudara juga belum tentu bisa kuat menghadapinya. Yang terbaik adalah kita doakan supaya Tuhan segera turun campur tangan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada dia. Dan dia dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita melihat di ayat 14-23. Di situ Ayub merenungkan kekuatan dan ketekunan di dalam menghadapi penderitaan. Saat kita mengalami penderitaan, lebih baik kita merenungkan apa maksud Tuhan dari semua ini yang kita hadapi, dan minta kekuatan supaya kita dikuatkan. Di sini meskipun Ayub mengeluh dan meratap, dia juga menyadari bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkannya dari penderitaan ini. Ayub menginginkan keadilan dan berharap agar Allah mengungkapkan kesalahannya jika dia telah berdosa. Dan seringkali kita ini lupa atau tidak sadar bahwa kita sudah berdosa
bahkan dosa yang begitu besar kepada Tuhan. Tapi seringkali kita ini pede soal wah everything is fine, semuanya akan baik-baik saja, pekerjaan mulus, bisnisku lancar, nothing's happen. Padahal kita telah bersalah, berdosa begitu besar di hadapan Allah. Nah, bagaimana kita tahu dengan semuanya itu kalau kita tidak rajin merenungkan firman Tuhan, rajin merenungkan apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan. Kita lanjutkan di Ayub 6 ayat 24 sampai 27. Di situ kita lihat bahwa Ayub mengajukan pertanyaan tentang mengapa Allah membiarkan penderitaan menimpanya. Dia menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang rapuh dan terbatas. Tetapi dia tetap merasa bahwa ada ketidakadilan dalam penderitaan yang dia alami. Antar manusia berdosa memang seperti ini, sudah tidak peduli itu nabi ataupun rasul. Tentu ada yang menggelitik di dalam hati kecilnya. Dan di sini di dalam ayat 28 sampai 30 kita mendapati Ayub menegaskan bahwa dia tidak bersalah dan tidak pantas menerima penderitaan ini. Dia mengajak teman-temannya untuk melihat kebenaran dalam perkataannya dan mengakui bahwa dia tidak bersalah. Meskipun dalam keputusasaan, Ayub tetap berpegang pada keyakinan bahwa Allah adalah adil. Apapun yang terjadi pada diri kita, sekalipun seluruh dunia menentang kita, melawan kita, dan kita sendirian, kalau kita bersama dengan Allah, yakinlah kita menang. Kita pasti akan bisa melewati segala macam kesulitan itu. Tidak peduli begitu besar, begitu berat problem, kesukaran, kesulitan itu, datang kepada Tuhan. Berjalan menghadapi tantangan, percobaan itu, penderitaan itu bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Ayub 6 ayat 1 sampai 30 ini adalah contoh nyata bagaimana Ayub yang adalah seorang yang saleh dapat menghadapi penderitaan. Bukan Ayub yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat. Kalau kita menghadapi berbagai macam penderitaan dan problem kesesatan dan bisa melewatinya, saudara, ada Tuhan yang membuat semuanya itu sudah mampu untuk melewatinya, dan muliakanlah Dia. Di sini Ayub menghadapi penderitaannya dengan jujur dan berani mengungkapkan keputusasaannya kepada Allah. Ayat ini, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk tetap bertahan di dalam iman dan berharap hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah. Di dalam segala penderitaan yang kita alami, apapun saat ini yang kita alami, coba problem yang datang bertubi-tubi, percaya ada Tuhan. Ada Tuhan berarti ada solusi, ada kekuatan, ada penghiburan, ada harapan, di mana kita harus bersandar selamanya kepada Dia, hanya kepada Dia. Tidak perlu kita berharap kepada yang lain. Berharap pada dunia yang menawarkan solusi akan membuat saudara kecewa, putus asa dan sebagainya. Di sini Ayub mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang yang menderita, tetapi untuk memberikan dukungan dan penghiburan kepada mereka, supaya mereka bertobat kepada Tuhan, introspeksi, merenungkan semuanya, berdoa supaya dikuatkan agar hidup memuliakan Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa melewati penderitaan,
cobaan, tantangan, dan godaan, betapapun besar dan beratnya, serta bertubi-tubi datang, bagai gelombang samudra, kita tetap teguh di dalam Tuhan memberkati.